Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Saiful Ilham, NIM 1983306 dari kelas PPI 3A. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Muhaimin Sidik MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa sih Distributed Artificial Intelligence. Nah, pembahasannya akan ditampilkan sebagai berikut. Apa sih Distributed Artificial Intelligence? Nah, rumusan masalah dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, why Distributed Artificial Intelligence atau mengapa adanya kecerdasan buatan terdistribusi. Yang kedua yaitu karakteristik of Distributed Artificial Intelligence atau karakteristik dari AI ini. Yang ketiga yaitu planning of Distributed Artificial Intelligence multi-agent, yaitu perencanaan multi-agent dari Distributed Artificial Intelligence. Yang keempat, the role of AI, Big Data, and IoT in healthcare, yaitu peran kecerdasan buatan, Big Data, dan Internet of Things dalam perawatan kesehatan. Yang kelima, yaitu Big Data Analytic Process using Machine Learning, yaitu proses analisis Big Data menggunakan Machine Learning. Yang keenam, benefits of Decentralized Search Engine, yaitu manfaat mesin pencari terdesentralisasi. Yang ketujuh yaitu Distributed Problem Solving atau pemecahan masalah terdistribusi. Yang kedelapan multi-agent. Yang kesembilan Distributed Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan terdistribusi. Yang kesepuluh Apply Artificial Intelligence to Decision Making atau menerapkan kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu Automated Decision Making by AI atau pengambilan keputusan otomatis oleh kecerdasan buatan. Sebelum kita bahas tentang lebih jauh tentang distribusi artificial intelligence atau kecerdasan buatan terdistribusi, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih Distributed Artificial Intelligence. Nah, sistem artificial intelligence atau AI tradisional telah berkonsentrasi pada pengumpulan informasi, representasi pengetahuan, dan eksekusi melalui satu kecerdasan agen. Sedangkan dalam kecerdasan buatan terdistribusi, proses ini didistribusikan di antara agen yang mahir membuat independen serta keputusan yang terkoordinasi. Menurut Ponomarev dan Voronkov 2017, Distributed Artificial Intelligence dapat dicirikan oleh 3 kualitas prinsip. Yang pertama, merupakan teknik penyebaran pekerjaan antar operator. Yang kedua, teknik untuk dispersi kekuatan. Dan yang ketiga yaitu teknik untuk berkomunikasi di antara agen yang berpartisipasi. Nah, untuk memenuhi kualitas pertama, 2 aspek harus dipertimbangkan. Pertama, penyebaran pengetahuan, dan kedua, alokasi di antara agen. Mengapa harus adanya Distributed Artificial Intelligence? Jadi, Distributed Artificial Intelligence ini mengarah pada pemecahan masalah terdistribusi. Pendekatan ini menangani masalah spesifik yang dapat dipisahkan di antara berbagai modul yang berkoordinasi dalam mengisolasi dan berbagi informasi tentang masalah dan solusinya. Pemecahan masalah terdistribusi adalah jenis pemikiran kritis yang mengelola masalah dengan menyebarkannya antara beberapa pemecah masalah yang berkomunikasi satu sama lain dalam suatu kooperasi cara dan berbagai beban mentransfer solusi parsial satu sama lain. Sebelum kita mempelajari multi-agen lebih jauh, mari kita pahami dulu istilah agen. Nah, agen memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, self-sufficiency atau swasembada. Nah, agen bekerja tanpa mediasi langsung dari orang atau orang lain dan memiliki otoritas atas aktivitas mereka dan negara bagian dalam. Nah, yang kedua yaitu social capacity atau kapasitas sosial. Agen berkolaborasi dengan agen yang berbeda dan mungkin orang lain melalui bahasa korespondensi khusus. Yang ketiga yaitu reactivity atau reaktivitas. Agen melihat kondisi mereka dan bereaksi dalam desain yang menguntungkan untuk perubahan yang terjadi. Yang keempat yaitu pro-animation atau agen tidak hanya bertindak berdasarkan kondisi mereka dapat menunjukkan perilaku terkoordinasi yang objektif dengan melangkah maju. Selanjutnya yaitu karakteristik of distributed artificial intelligence. Nah, jadi karakteristik dari distributed kecerdasan buatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan buatan terdistribusi juga disebut juga dengan kecerdasan buatan terdesentralisasi. Nah, ini merupakan subbidang kecerdasan buatan yang berkomitmen pada peningkatan penalaran terdistribusi untuk masalah. Yang kedua, yaitu distributed artificial intelligence secara tegas diidentifikasi oleh sistem multi-agen dan pemecahan masalah terdistribusi. Yang ketiga yaitu tujuan distributed artificial intelligence adalah untuk menjelaskan pemikiran, pengaturan, pembelajaran, dan pengenalan masalah kecerdasan buatan, terutama ketika mereka membutuhkan sejumlah besar informasi dengan menyerahkan masalah tersebut kepada independen. Yang keempat yaitu distributed artificial intelligence mempertimbangkan interkoneksi dan interoperasi dari berbagai sistem hereditas yang ada. Dengan membangun selubung agen di sekitar sistem warisan seperti itu, mereka dapat dimasukkan ke dalam daftar agen. Yang kelima yaitu distributed artificial intelligence meningkatkan eksekusi sistem kerangka kerja secara eksplisit menggunakan komponen efektivitas komputasi, ketergantungan, ekstensibilitas, viabilitas, daya tanggap, kemampuan beradaptasi, dan penggunaan kembali. Dan yang keenam yaitu distributed artificial intelligence memberikan pengaturan dalam keadaan di mana kemampuan subsistem tersebar secara spasial dan transien. Selanjutnya, planning of distributed artificial intelligence multi-agen. Ada dua jenis multi-agen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, centralized multi-agen planning, yaitu dalam perencanaan multi-agen terpusat, biasanya ada seorang koordinator yang setelah menerima semua rencana lingkungan di setiap agen, menyelidikinya untuk membedakan potensi penyimpangan dan hubungan yang bentrok. Misalnya, perebutan antara agen atas aset yang dibatasi. Kedua, yaitu distribute multi-agen planning, yaitu dalam perencanaan multi-agen terdistribusi, motivasinya adalah untuk berbagi struktur atau model dengan setiap agen. Multi-agen ini juga berkomunikasi antara satu sama lain untuk membuat jalan untuk berkomunikasi, merevisi rencana individu mereka dan struktur orang lain, kecuali semua pertentangan dievakuasi. Selanjutnya, the role of artificial intelligence, big data, and Internet of Things in healthcare. Nah, peran kecerdasan buatan, data besar, dan Internet of Things dalam perawatan kesehatan. Kecerdasan buatan dan big data di bidang kedokteran masih dalam tahap pengembangan awal, namun berkembang pesat. Meskipun algoritma artificial intelligence ini mengelola data besar secara efektif dan mengakses data dengan cepat untuk menyelesaikan masalah perawatan kesehatan, perkembangannya merupakan pertanyaan terbuka untuk dijawab di masa depan. Namun, algoritma kecerdasan buatan ini tidak akan tumbuh dengan baik kecuali perangkat Internet of Things yang menghasilkan sejumlah besar data terstruktur secara aktif membantu mereka melakukannya.
Kecerdasan buatan menjadi lebih kuat karena data besar yang dihasilkan oleh Internet of Things dan gambar medis historis. Big data yang dihasilkan oleh Internet of Things ini memiliki karakteristik yang berbeda dari big data yang pada umumnya karena keragaman data yang dikumpulkannya. Interkoneksi sistem perawatan kesehatan dengan Internet of Things ini munculnya data besar dan membutuhkan kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi proses klinis dan menyediakan analisis data yang cepat untuk mengidentifikasi masalah saat ini, baru, atau masa depan. Sistem kecerdasan buatan harus diaktifkan sehingga mesin dapat secara otomatis memperkirakan hasil dari konjugasi pengalamannya dan menentukannya. Untuk mengaktifkan sistem kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, representasi pengetahuan, pemikiran otomatis, dan pembelajaran mesin harus ada dalam sistem. Nah, pemrosesan bahasa alami ini membantu komputer atau mesin menjadi cerdas seperti halnya manusia dalam memahami bahasa. Yang selanjutnya itu Big Data Analytic Process Using Machine Learning, yaitu pembelajaran mesin memiliki kepentingan sendiri dalam merasakan berbagai parameter dan menghubungkannya dengan penyakit. Ini adalah metode efektif di mana komputer menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis sejumlah besar data yang disajikan secara nonlinear, mengkategorikan pola, dan membuat prediksi yang dapat diverifikasi dan divalidasi. Data dan informasi yang ada dari pengalaman masa lalu diprediksi selama pembelajaran terawasi. Selain itu, pola efek yang tidak diketahui dapat diperkirakan dari data selama pembelajaran tanpa pengawasan. Pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan komputasi kognitif adalah langkah yang berbeda menuju tingkat kecerdasan buatan yang lebih tinggi, tetapi mereka tidak sama. Pembelajaran mendalam adalah bagian dari pembelajaran mesin. Ini menggunakan jaringan saraf tiruan yang mensimulasikan koneksi otak manusia yang terlatih dengan waktu untuk menjawab pertanyaan dengan presisi hampir 100%. Selanjutnya yaitu Benefits of Decentralized Search Engine. Nah, manfaat mesin pencarian terdesentralisasi adalah yang pertama ada privasi, yaitu pencarian pengguna tetap anonim, yaitu catatan pengguna tidak dicatat secara rahasia untuk keuntungan finansial. Yang kedua itu berbasis komunitas, yaitu mesin telusur terpusat dimiliki oleh perusahaan swasta atau individu, sedangkan mesin telusur terdesentralisasi dimiliki oleh komunitas. Selanjutnya itu sumber daya bersama, yaitu semua orang dapat memiliki akses ke buku besar publik. Satu-satunya syarat adalah bahwa orang yang harus memiliki salinan buku besar ada ruang lingkup besar untuk mesin pencari terdistribusi. Tetapi hari ini hanya ada beberapa dari mereka dan ruang lingkup peningkatan ini sangat tinggi. Selanjutnya yaitu Distributed Problem Solving. Nah, di Distributed Problem Solving, berbagai operator bekerja sama untuk mencari solusi untuk masalah yang diberikan. Hal utama dalam kerangka kerja ini adalah bahwa kolaborasi diperlukan mengingat fakta bahwa tidak ada operator individu yang memiliki data, informasi, dan kapasitas yang memadai untuk menangani keseluruhan masalah. Selanjutnya yaitu multi-agen. Sistem multi-agen ini pada dasarnya adalah kelas algoritma di mana agen bekerja sama dan berkomunikasi di antara mereka sendiri berdasarkan aturan atau batasan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan sebagai konsekuensinya perilaku kolektif yang terbukti cukup baik keluar dari komunikasi tersebut. Interaksi-interaksi yang terjadi dalam sistem ini baik di antara agen dan atau di antara agen dan lingkungan. Sistem multi-agen digunakan untuk memecahkan masalah yang sulit dipecahkan oleh agen individu. Salah satu penerapan sistem multi-agen adalah pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah terdistribusi yaitu
pengganti pemecahan masalah terpusat. Ini karena dua alasan. Yang pertama, masalah didistribusikan sendiri, dan kedua, karena distribusi masalah di antara berbagai agen kegagalan sistem dapat ditangani dengan mudah, dan dengan demikian menyediakan properti toleransi kesalahan ke sistem. Selanjutnya yaitu Distributed Artificial Intelligence. Nah, kecerdasan buatan terdistribusi adalah domain yang berhubungan dengan berbagai kelas teknologi dan teknik yang berkisar dari kecerdasan swarm hingga teknologi multi-agen. Ini adalah studi tentang sekelompok sistem cerdas yang bersatu untuk memecahkan masalah. Pada dasarnya, digunakan untuk penalaran, perencanaan, pembelajaran, dan penerapan untuk beberapa masalah tertentu. Ini tentunya menjadi bagian dari kecerdasan buatan simulasi, melainkan peran yang sangat penting dalam prediksi atau rekomendasi. Ada beberapa karakteristik dasar dari kecerdasan buatan terdistribusi ini, yaitu yang akan membuat suatu sistem dianggap sistem kecerdasan buatan terdistribusi, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya mendistribusikan berbagai tugas antar agen. Yang kedua, mendistribusikan kekuasaan antar agen. Yang ketiga, memungkinkan agen untuk berinteraksi dengan mereka. Dan yang keempat yaitu, setelah menyelesaikan tugas, agen-agen ini berintegrasi untuk menghasilkan hasil. Dalam konteks kecerdasan buatan terdistribusi, sistem multi-agen bekerja jauh lebih baik. Untuk mencapai tugas bersama, mereka memecah tugas itu menjadi beberapa subtugas sambil mencari solusi yang muncul dari komunikasi berbagai agen. Dalam sistem kecerdasan buatan terdistribusi, perancang mengambil kendali penuh atas semua bagian dari setiap lingkungan agen yang melibatkan negosiasi dengan banyak agen lain secara bersamaan. Jadi, cara untuk menghemat waktu adalah dengan membatasi masalah negosiasi untuk membuat keputusan yang optimal. Baru-baru ini, Distributed Artificial Intelligence telah diakui sebagai subdomain dari bidang kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan adalah bidang studi untuk menghasilkan perilaku cerdas dalam mesin. Area fokus utamanya yaitu heuristik dan pemrosesan simbolis. Heuristik ini mungkin tidak menghasilkan solusi untuk beberapa masalah, atau mungkin tidak menghasilkan solusi sama sekali. Tapi, dalam skenario di mana pendekatan formal tidak ada atau tidak efisien, heuristik ini menyediakan cara untuk memecahkan masalah, sedangkan pemrosesan simbolik melibatkan konsep memanipulasi struktur objek yang mewakili konsep. Ini bisa bersifat algoritmik atau heuristik dan biasanya lebih mudah dipahami oleh manusia daripada pemrosesan simbolik. Untuk mendapatkan hasil sebagai kinerja tingkat tinggi, kecerdasan buatan ini memerlukan basis pengetahuan tentang masalah tertentu. Nah, area yang terkait dalam kecerdasan buatan yang paling optimal untuk pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu representasi pengetahuan. Adalah seni untuk memilih metode di mana heuristik, informasi statis, dan informasi dinamis direpresentasikan dalam sistem AI ini untuk menghasilkan solusi yang efisien. Yang kedua, pemecahan masalah dan inferensi. Adalah representasi pengetahuan artificial intelligence standar menjadi semantik, kalkulus, predikat, atau prediksi, program komputer, dan kombinasi teknik pemecahan masalah yang melibatkan inferensi pengetahuan baru. Inferensi dapat bersifat induktif atau belajar dengan contoh, atau deduktif rantai ke belakang, rantai ke depan. Yang ketiga itu pembentukan hipotesis. Beberapa masalah AI dapat dibagi menjadi analisis statis lingkungan, perencanaan respon, pemantauan lingkungan saat menjalankan rencana. Pembentukan hipotesis melibatkan interpretasi atau pemahaman situasi dunia nyata. Yang keempat, perencanaan. Perencanaan kecerdasan buatan terdiri dari penalaran situasi saat ini, tujuan khusus, satu set operator untuk menghasilkan satu set operator yang dipesan. Ketika diterapkan pada keadaan sekarang akan menghasilkan keadaan tujuan.
Yang kelima, itu pengendalian lingkungan ketika sebuah rencana akhirnya dieksekusi. Maka evaluasi ketidakpastian kegunaan rencana itulah yang memotivasi pengendalian artificial intelligence. Selanjutnya yaitu apply artificial intelligence to decision making. Mari kita lihat contoh nyatanya penerapan kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan di bidang situasi komando dan kontrol angkatan udara. Dalam hal ini, semua proses pengambilan keputusan didistribusikan hanya berdasarkan data waktu nyata serta kumpulan data yang besar. Dengan mengingat kendala-kendala ini, pengambilan keputusan merupakan aktivitas yang menantang, melibatkan penilaian solusi, membuat keputusan berdasarkan penilaian, menerapkan keputusan, dan kemudian memantau pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu automated decision making by AI, pengambilan keputusan utama oleh artificial intelligence. Nah, dalam istilah yang lebih sederhana, pengambilan keputusan otomatis dapat didefinisikan sebagai membuat keputusan secara langsung dengan mesin tanpa campur tangan manusia. Tidak ada keterlibatan atau campur tangan manusia dalam salah satu proses di antaranya. Dengan kata lain, ini dapat digambarkan sebagai mesin yang mengumpulkan sejumlah besar data di satu tempat, memprosesnya dengan bantuan beberapa algoritma, dan kemudian menggunakan pengalaman dan pengetahuan data tersebut dalam membuat keputusannya sendiri. Keputusan otomatis tersebut akan diambil dengan mengingat berbagai parameter di sekitarnya. Ini selanjutnya mengarah pada proses keputusan manual menjadi otomatis serta berfungsi sebagai dukungan bagi pembuat keputusan manusia dalam banyak konteks. Nah, itu merupakan pembahasan tentang distribute artificial intelligence. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.